Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ya di channelku, di channel Ayam Madura Farm teman-teman. Jadi hari ini kita mau update si Putri JR kawan-kawanku. Namun sebelumnya kita mau tampilin ayam favorit kita yang tidak ada habisnya. Aku selalu spill ini di kontenku karena ayam ini ayam yang paling berkualitas dan yang paling ganteng di kandangku teman-teman. Ya maklumlah, namanya juga pemula dan masih melihat seleksi peternakanku di waktu usia dini sampai sudah besar kayak gini. Itu adalah salah satu, maaf ya teman-teman, salah satu kebahagiaan tersendiri teman-teman. BTW ngomong-ngomong, di sore hari ini tuh aku mau update ya teman-teman, terutama si Putri JR teman-teman. Kabar sekarang Putri JR gimana sih bang? Pengen lihat Putri JR apakah produksi atau tidak ya. Ya, si Putri JR sekarang kondisinya lumayan sehat teman-teman. Alhamdulillah sangat ciamik. Kemarin tuh lagi cacingan teman-teman, sehingga ya kurang efisien. Kabar bahagianya sekarang si Putri JR itu sudah bertelur teman-teman. Wah, tepuk tangan dulu dong. Putri JR sekarang sudah bertelur 3 butir teman-teman. Bang, kapan bertelur? Tadi teman-teman. Ya bukan tadi ya, 3 hari lalu teman-teman. Waktu itu aku beri pakan teman-teman dan tidak terasa sudah bertelur teman-teman. Waktu itu aku kan ke sekolah teman-teman, masih sekolah, nggak pulang selama 3 hari. Dan setelah aku beri pakan, ternyata ayamku sudah bertelur. Itu aku sangat bahagia teman-teman. Jadi sekarang ini telur yang kedua teman-teman. Berapa ya biasanya kalau telur yang kedua, kalau kagak salah A2 atau berapa ya, nggak tahu, lupa teman-teman. Ya pada intinya junior kita yang kedua nanti. Junior yang pertama alhamdulillah ada sisanya ya. Sisa kira JR aku beri nama, dan sekarang sudah ada junior yang kedua. Mudah-mudahan calon junior ini bisa sukses nanti dan bisa diseleksi oleh alam nanti teman-teman. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa hidup semuanya, dan kalau ada rezeki kita bakalan bagi-bagiin. Ya itu adalah salah satu kebahagiaan seorang peternak ya, lebih-lebih peternak ayam hias ekor lidi teman-teman. Pada waktu itu ini ayam datangnya di tahun baru kalau gak salah teman-teman. Jadi setelah itu ayamnya langsung bertelur di kandang Mas Riki Aditya ya. Dari kandang Mas Riki Aditya, dan setelah aku letakkan di kandang aku, keesokan harinya itu sudah bertelur teman-teman. Wah, dan sekarang sudah bertelur lagi teman-teman. Nah, pejantannya si Krishna teman-teman. Si Krishna aku jadikan pejantan utama di kandang ayam Madura Farm. Dan kalau nanti ada mau ikut seleksi atau ikut ya sharing-sharing, aku mau bawa si ayamku ini teman-teman. Si Balaram ini akan aku bawa kemana-mana kayak gitu. Kondisi si Krishna sekarang masih botak teman-teman, karena sering dipatokin sama betina yang jahil itu teman-teman, yang ada di sebelah. Kita coba zoom telurnya ya teman-teman, kita lihat dan kita pantau teman-teman. Jadi telurnya itu lonjong teman-teman, panjang ya. Kira-kira kalau panjang telurnya itu kemungkinan besar itu banyak yang jantan katanya sih, gak tahu juga. Sebenarnya sih masih dalam angan-angan teman-teman, masih prediksi kayak gitu, tapi nggak tahu apakah banyak jantannya atau tidak. Kita mudah-mudahan bisa bertelur ya. Menetas teman-teman, maaf. Jadi ayam masih bertelur, aku keburu untuk menetas teman-teman. Wah, ketika sudah menetas pengen besar kayak gitu teman-teman. Wah, memang ya seorang peternak itu keren lah, bahagia kayak gitu teman-teman. Ya kita mau sepil dulu untuk ini teman-teman. Ayam ini sekarang begitu makin besar, posturnya gagah, big size. Wah, keren sekali teman-teman. Yang aku suka dari ini tuh bulu ekornya dan juga postur badannya dan gagapnya ya, tegapnya gitu teman-teman. Karena ini ayamnya tegap banget,
tinggi, besar, posturnya gitu sangat big size dan jumbo teman-teman. Ini tuh kondisinya lagi birahi banget teman-teman. Ini kayaknya mau ngawin teman-teman. Sebenarnya aku nggak kasih ngawin dulu sementara karena pejantannya kemarin habis menetaskan ya, habis angkrem teman-teman. Kok pejantannya teman-teman, betinanya nggak apa-apa lah, yang penting ayamnya sehat. Itu harapanku teman-teman, karena kalau ayam sehat nggak ada penyakit itu aku sudah bahagia. Dan jangan lupa makannya juga banyak teman-teman. Ayam itu sebenarnya kalau nggak nafsu makan lalu ada sisa di tempat makannya, itu sebenarnya aku nggak suka teman-teman. Salah satu mungkin kendala dari peternak ya, diberi makan ayamnya keesokan harinya itu masih ada sisa-sisanya teman-teman. Wah itu sudah kacau teman-teman. Jadi biasanya tuh aku bagiin sama pejantan ya, pejantan itu masih doyan makan teman-teman. Untuk pejantan-pejantan dan betina-betina itu biasanya sangat lahap sekali kalau makan ya. Alhamdulillah dari segi waktu dan dari segi pertumbuhan aku juga mau update kandang nanti teman-teman. Doain aja untuk DOC teman-teman. Ya sekarang aku mau update beri pakan ayam dulu teman-teman, karena ayamnya sekarang mau makan ya. Untuk pemberian pakannya itu biasanya aku 2 kali dalam 1 hari teman-teman. Dan aku menggunakan air kran itu juga bagus untuk ayam teman-teman. Dan biasanya kan kalau peternak yang sudah gede biasanya itu menggunakan air hangat kayak gitu, karena mengantisipasi untuk ayamnya tidak terkena penyakit. Untuk racikan pakannya seperti biasa teman-teman, aku menggunakan bekatul teman-teman. Andalanku bekatul sekaligus konsentrat jagung ya kayak gitu. Kalau ada nasi sisa itu biasanya aku juga kasih teman-teman. Kalau sudah kayak gitu racikan pakannya, otomatis secara tidak langsung nutrisinya pasti terpenuhi teman-teman. Sebenarnya kalau bisa menghitung protein, nutrisi, kandungan, intinya gizi pada ayam ya, itu sangat ideal teman-teman. Karena aku masih belum tahu ya cara-cara untuk menghitung kalori nutrisi itu ya teman-teman. Jadi biasanya kita berikan pakan yang cukup kayak gitu sih. Karena aku yakin kalau ayamnya sudah lahap makan dan banyak makan itu ayamnya pasti sehat. Karena dulu waktu itu kita pernah merawat beberapa ayam teman-teman, karena kendala telat makan dan makanannya cuma bekatul terus teman-teman ya ayamnya nggak sehat teman-teman. Ayamnya itu kurang sehat teman-teman. Kalau ayamnya sudah kurang sehat ya otomatis ayamnya tuh gimana teman-teman, peternaknya, bosnya itu gimana teman-teman, jadi kurang bersemangat untuk merawat ayamnya teman-teman. Seiring waktu demi berjalannya waktu ini ada pitikan teman-teman. Pitikan ini usianya berapa ya, sudah tinggal 3 ekor teman-teman. Dari 7 ekor tinggal 3 ekor teman-teman. Kita lihat posturnya si Balaram dulu teman-teman. Saat makan itu biasanya tempat pakannya itu aku kasih yang tinggi teman-teman, supaya badannya tetap tegap dan ya gagah kayak gitu sih. Harapannya sih kedepannya si Balaram ini harus gagap, ganteng, ciamik, intinya sangat keren lah. Ya doain aja teman-teman, karena berkat kalian alhamdulillah peternakan ini bisa tumbuh meskipun tidak laju mungkin teman-teman. Kita bangkit perlahan-lahan ya. Mudah-mudahan ayamnya nanti bisa bertambah banyak dan bisa mengirim kemana-mana, sehingga kita ada materi di mana-mana akhirnya. Ya itu harapanku teman-teman. Tapi aku sangat bahagia sejauh ini dengan adanya peternakanku yang seadanya seperti ini teman-teman. Coba kita pantau sedikit demi sedikit teman-teman. Itu jalannya juga ya gerak jalan itu teman-teman, dan posturnya tegap gagah. Intinya kalau sudah rawatannya hebat pasti ayamnya juga hebat kayak gitu teman-teman. Aku masih pemula dan masih belum tahu tentang sebagaimana mungkin perawatan ayam hias ekor lidi. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku bakalan
berada di posisi puncaknya nanti teman-teman. Aku yakin itu teman-teman. Biasanya kalau sudah jenuh itu kita duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, sharing-sharing ya gitu teman-teman, melihat gimana peternakan kita, gimana kondisi peternakan kita kayak gitu teman-teman. Ya alhamdulillah sejauh ini masih bisa produktif kembali untuk buat konten teman-teman. Ya terima kasih semuanya teman-teman, mungkin hanya segini dulu vlognya teman-teman. Aku dari Ayam Madura Farm ya, ingin undur diri. Terima kasih, jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.